Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Farida dari kelas 2B kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Resiko Usaha Baru yang beranggotakan Nuradila, Nazatra Azim, Meliana, dan saya sendiri Siti Nur Farida. Pembahasan yang pertama yaitu definisi resiko usaha baru yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Definisi resiko usaha baru. Kata resiko merupakan kata serapaan dari bahasa Inggris yaitu risk yang dapat diartikan sebagai kendala, kegagalan, hambatan, bahaya atau kerugian. Resiko usaha merupakan hal yang tidak terpisahkan di dalam menjalankan bisnis. Namun disinilah seni dari sebuah bisnis, karena dengan resiko-resiko tersebutlah sebuah usaha dapat berkembang dengan pesat. Resiko usaha adalah sebuah tindakan yang sering dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diduga dan tidak diinginkan. Menurut Abbas Salim, resiko usaha adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Resiko adalah suatu keadaan adanya ketidakpastian dan tingkat ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif. Resiko juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki, dapat menimbulkan suatu kerugian. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi. Oleh karena itu, kurang atau tidak ketersediaannya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti atau uncertain dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Seluruh kegiatan yang dilakukan, baik perorangan ataupun perusahaan, mengandung risiko. Kegiatan bisnis sangat erat kaitannya dengan risiko. Risiko dalam kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan besarnya pengembalian yang akan diterima oleh pengambil risiko. Semakin besar risiko yang dihadapi, umumnya dapat diperhitungkan dengan mengembalikan yang diterima juga akan lebih besar. Dimensi dari variabel risiko usaha adalah ada 3. Yang pertama, ketidakpastian secara ekonomi atau economy uncertainty used. Yang kedua, ketidakpastian disebabkan oleh alam atau nature uncertainty used. Yang ketiga, ketidakpastian disebabkan oleh manusia atau human uncertainty used. Melakukan analisis aspek. Ketika ingin menjalankan bisnis, mengetahui cara menghitung risiko menjalankan usaha sangatlah penting. Sebab ketika menjalankan roda usaha, risiko akan selalu ada di sana. Biasanya, risiko akan selalu diaktifkan dengan sesuatu yang terjadi, baik itu sudah diprediksi ataupun belum diprediksi, dan bisa saja berkaitan dengan kejadian yang sangat-sangat merugikan. Unsur-unsur yang mempengaruhi risiko suatu usaha, ada banyak hal yang mempengaruhi besar kecilnya suatu risiko. Di antaranya yaitu exposure yang berkaitan dengan peluang, waktu yang berkaitan dengan jarak atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuh, rentan yang berkaitan dengan tahan lama atau tidak suatu barang. Pada saat ada ingin menghitung risiko usaha, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya yaitu melakukan analisis aspek keuangan, potensi pasar, produk, pelanggan, pesaing, hingga bahan produksi atau bahan baku. Berikut ini akan dibahas satu persatu perihal analisis berbagai aspek itu. A. Aspek keuangan. Pada hakikatnya adalah faktor pelengkap untuk setiap kegiatan wirausaha. Meskipun menjadi faktor pelengkap, keuangan tak serta-merta menjadi salah satu kunci kesuksesan suatu usaha. Analisis aspek keuangan meliputi komponen-komponen sebagai berikut. 1. Kebutuhan dana. 2. Sumber dana. 3. Proyeksi dana. 4. Proyeksi laba rugi. 5. Proyeksi aliran kas. 6. Membuat rincian kriteria dari ekonomi suatu proyek. B. Aspek potensi pasar. Aspek potensi pasar mencakup banyak hal, mulai dari pengumpulan hingga pencatatan, analisis, serta sistematis untuk setiap informasi yang berhubungan dengan pasaran produk potensi pasar. Adapun manfaat melakukan sebuah riset pasar untuk seseorang perbisnis, diantaranya yaitu
mengenali permasalahan pada potensi pasar, mendapatkan informasi dan fakta soal potensi pasar, mengenali lebih lanjut soal apa itu potensi pasar, mengurangi terjadinya risiko pada usaha dan bisnis. A. Aspek produk. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis suatu produk antara lain jenis produk, bahan baku, bahan bantu dan zat-zat yang terkandung di dalamnya, bentuk produk, produsen tahun pembuatan, cara pemeliharaan, pembungkusan, sistem penerapan, kegunaan produk. Aspek pelanggan. Analisis pelanggan adalah kegiatan yang dilakukan produsen untuk menganalisis sesuatu yang dibutuhkan pelanggan dan memahami karakteristik pelanggan seperti penggolongan pelanggan, pola konsumsi, perilaku, motif pelanggan, dan kebiasaan pelanggan. Berdasarkan daya belinya, permintaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial. Aspek pesaing. Analisa persaing merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategis yang terjadi sebagai akibat dari perubahan persaingan potensial, serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Analisis persaingan bersifat dinamis, pesaing dideskripsi dan dianalisis, pesaing dievaluasi, serta kemudian tindakan pesaing pun diprediksi secara tepat. F. Aspek bahan baku atau bahan produksi. Pada saat Anda ingin menganalisis aspek bahan baku atau bahan produksi, sebagai seseorang pebisnis, Anda harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Bahan baku yang tersedia harus berkelanjutan, memperhatikan sifat dari bahan baku yang diproduksi, bagaimana cara mendapatkan bahan baku untuk proses produksi, mengetahui tenaga kerja yang berhubungan dengan bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi. Memahami data analisis. Ada banyak unsur-unsur aspek pemasaran yang harus Anda ketahui. Di antaranya yaitu 1. Mengetahui bagaimana strategi bersaing yang harus digunakan. 2. Melakukan kegiatan pemasaran lewat bauran pemasaran. 3. Mengetahui segmentasi pasar dan posisi produk di pasar. 4. Mengetahui nilai penjualan produk di pasar. 5. Apa saja jenis market share yang dikuasai oleh perusahaan. Melalui hasil analisis, ada beberapa hal yang menjadi pemicu dalam resiko aspek pemasaran, di antaranya yaitu 1. Soal kinerja produk yang tidak memuaskan. 2. Soal kegagalan saat mengembangkan produk. 3. Soal perang harga produk di pasar. 4. Soal perubahan permintaan produk di pasaran. 5. Soal masalah distribusi dari produk yang tidak lancar. 6. Soal promosi produk yang digunakan kurang efektif. 7. Soal pemalsuan merek dagang produk. 8. Soal kebijakan pemerintah yang tidak akurat dan tepat pada dunia usaha. Melalui penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan apa yang bukan termasuk resiko saat menjalankan usaha. Dan berikut yang bukan termasuk ke dalam resiko menjalankan usaha adalah aspek keuntungan. Sebagai seorang pengusaha, Anda harus tahu kalau soal keuntungan memang tidak pernah bisa dianalisis. Data hasil analisa. Tahap ini adalah tahap pengajian ide bisnis. Apakah ide bisnis Anda dapat mencapai tujuan atau tidak? Aspek-aspek yang harus dikaji dan dicermati adalah aspek pasar, mencakup produk yang akan dipasarkan, peluang pasar, permintaan dan penawaran, segmentasi pasar, pasar sasaran, ukuran pasar, perkembangan pasar, struktur pasar, dan strategi bersaing. Aspek teknik produksi atau operasi, lokasi bangunan gedung, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja, metode produksi, lokasi dan layout pabrik atau tempat usaha. 1. Aspek manajemen atau pengelolaan organisasi, aspek pengelolaan, aspek tenaga kerja, aspek kepemilikan, aspek yuridis, aspek lingkungan dan sebagainya. Aspek yuridis dan lingkungan perlu menjadi bahan analisis
sebab perusahaan harus mendapat pengakuan dari berbagai pihak dan harus ramah lingkungan. 2. Aspek finansial atau keuangan, sumber dana, penggunaan dana, proyeksi biaya, proyeksi pendapatan, proyeksi keuntungan, dan proyeksi aliran kas. 3. Aspek pemasaran, kebutuhan dan keinginan konsumen, barang dan jasa apa banyak yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen, berapa banyak yang mereka butuhkan, bagaimana daya beli mereka, kapan mereka membutuhkan, segmentasi pasar, pelanggan dikelompokkan dan diidentifikasi, misalnya berdasarkan geografi, demografi, dan sosial, budaya, dan demografis. Target pasar menyangkut banyaknya konsumen yang dapat diraih. Nilai tambah wirausaha harus mengetahui nilai tambah produk dan jasa pada setiap rantai pemasaran, mulai dari pemasok, agen, sampai pada konsumen akhir. Nilai tambah barang dan jasa biasanya diukur dengan harga. Masa hidup produk harus dianalisis, apakah masa hidup produk dan jasa bertahan lama atau tidak. Apakah ukuran lama masa produk lebih dari waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba sampai modal kembali atau tidak. Struktur pasar harus dianalisis, apakah barang dan jasa yang akan dipasarkan termasuk pasar persaingan tidak sempurna seperti pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistic competition, ataukah termasuk pasar persaingan sempurna. Persaingan dan strategi pesaing harus dianalisis, apakah tingkat persaingan tinggi atau rendah. Jika tinggi bahkan ketat berarti peluang pasar rendah. Ukuran pasar dapat dianalisis dari volume penjualan. Jika volume penjualan tinggi berarti pasar potensial. Pertumbuhan pasar dapat dianalisis dari pertumbuhan volume penjual. Jika pertumbuhan pasar tinggi misalnya kurang lebih 20% berarti potensi pasar tinggi. Laba kotor, apakah perkiraan margin laba kotor atau rendah? Jika profit margin kotor lebih 20% berarti pasar potensial. Pangsa pasar dapat dianalisis dari selisih antara jumlah barang dan jasa yang diminta dengan jumlah barang jasa yang ditawarkan. 4. Analisis aspek produksi atau operasi. Lokasi operasi hendaknya dipilih lokasi yang paling strategis dan paling efisien, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi pelanggannya. Misalnya dekat di pemasok, dekat ke konsumen, dekat ke alat transport, atau di antara ketiganya. Volume operasi harus relevan dengan potensi pasar yang prediksi permintaan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan kapasitas. Volume operasi yang berkelebihan akan menimbulkan permasalahan baru dalam penyimpanan. Mesin dan peralatan harus sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini yang akan datang, serta harus disesuaikan dengan luas produksi supaya tidak terjadi kelebihan kapasitas. Analisis aspek manajemen. Kepemilikan, apakah unit bisnis yang dapat didirikan milik pribadi atau milik bersama? Apa saja keuntungan dan kerugian dari unit bisnis yang kita pilih tersebut? Hendaknya dipilih yang berisiko terlalu tinggi dan menguntungkan organisasi. Organisasi apa yang diperlukan? Apakah organisasi ini organisasi staf ini dan staf atau bentuk lainnya? Tentu jenis yang paling tepat dan efisien. Tentukan jenis yang paling tepat dan efisien. Tim manajemen, apakah bisnis akan dikelola sendiri atau melibatkan orang lain secara profesional? Tergantung pada skala usaha dan kemampuan dimiliki wirausaha. Karyawan harus disesuaikan dengan jumlah, kualifikasi, dan kualitas yang diperlukan. 6. Analisis aspek keuangan. Kebutuhan dana untuk operasional perusahaan, misalnya berapa besarnya dana untuk aktivitas tetap, untuk modal kerja dan pembiayaan awal, sumber daya. Ada beberapa sumber dana yang layak digali, yaitu sumber dana internal,
misalnya modal yang disetor, laba yang ditahan, penyusutan, dan modal eksternal, misalnya saham-saham, obligasi, dan pinjaman. Proyeksi neraca sangat penting untuk mengetahui posisi harta dan kekayaan serta untuk mengetahui kondisi keuangan lainnya, misalnya posisi aktiva lancar, aktiva tetap, pasiva lancar, kewajiban jangka panjang, dan kekayaan bersih. Proyeksi rugi dan laba. Proyeksi rugi dan laba dan dari tahun ke tahun menggambarkan perkiraan laba dan atau rugi di masa yang akan datang. Komponen rugi dan laba meliputi proyeksi penjualan, proyeksi biaya, dan proyeksi rugi atau laba bersih. Proyeksi aliran kas atau cash flow. Dari aliran kas dapat dilihat kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban keuangannya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.